Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam bidina wa Muhammadin nabiyya. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, mendapat keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk belajar. Baik, kali ini kita akan masuk pada bagaimana perhitungan untuk PPh pasal 21. Kalau kemarin materi sebelumnya kita belajar tentang teori-teori yang ada di PPh pasal 21, unsur-unsur apa saja yang bisa menjadi pengurang PPh pasal 21 atau dalam perhitungan PPh 21 dipengaruhi unsur-unsur apa. Nah, kali ini kita akan belajar menghitung sampai nanti menemukan berapa jumlah PPh pasal 21 terhutangnya. Baik, ini kita mulai. Dengan PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 21 sesuai peraturan nomor 16 /PJ /2016. Untuk pegawai tetap, dasar pengenaan pajaknya adalah PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan ditambah iuran pensiun ditambah iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua ditambah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang termasuk penghasilan itu tidak disetahunkan, yaitu terdiri dari yang pertama, karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Dengan kata lain, karyawan yang mulai bekerja setelah bulan Januari. Yang kedua, karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun, tapi berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Dengan kata lain, karyawan yang berhenti bekerja dalam periode berjalan. Sedangkan untuk penghasilan neto yang disetahunkan terdiri dari yang pertama, karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak. Dengan kata lain, pendatang dari luar negeri bekerja dalam periode berjalan. Yang kedua, karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak. Dengan kata lain, pendatang dari luar negeri berhenti bekerja dalam periode berjalan. Yang ketiga, karyawan yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang keempat, pegawai yang pindah ke kantor pusat atau cabang lainnya pada pemberi kerja yang sama. Yang kelima, karyawan yang berhenti bekerja karena meninggal dunia. Penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dilakukan dengan menggunakan penghitungan massa yang sifatnya estimasi dan penghitungan massa pajak terakhir yang sifatnya realisasi. Disebut penghitungan estimasi per bulan karena untuk menghitung PPh pasal 21 sebulan harus dilakukan dengan menghitung penghasilan sebulan yang diestimasi setahun terlebih dahulu. Rumusnya, jumlah penghasilan bulan tersebut dikalikan dengan jumlah bulan perkiraan masa kerjanya. Sedangkan penghitungan realisasi adalah seluruh penghasilan dalam 1 tahun atau hingga bulan terakhir ia bekerja. Nah, itu adalah aturan perhitungannya. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara menghitungnya. Sebentar. Nah, ini ada kasus yang bisa kita lihat. Kasusnya semacam ini. Ini ya. Jadi, ini adalah kasusnya, ya. Bapak Banu bekerja di PT Dinar Indonesia dengan gaji per bulan 20 juta sebagai direktur, membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan, jadi dipotong gaji ya. Bapak Banu sudah menikah dengan anak 4. Jadi kalau kita tulis statusnya itu adalah K-4, begini ya untuk memudahkan. Selain gaji yang diterima, Bapak Banu mendapatkan tunjangan transport sebesar 1.500.000 per bulan. Jadi diberikan dalam bentuk uang tunai sebulan 1.500.000. Terus Bapak Banu juga mendapatkan voucher untuk ditukarkan, mendapatkan voucher untuk ditukarkan berupa sembako. Jadi tidak bisa diuangkan, tapi
ditukarkan kepada koperasi pegawai gitu ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah berapa besar PPh pasal 21 atas gaji. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung dulu. Caranya bagaimana? Berarti tentukan dulu. Gaji pokok. Ada berapa gaji pokoknya? 15 juta ya. 20 sebentar, kita cek dulu. 20 juta ya. Gajinya adalah 20 juta. Terus Bapak Banu mendapatkan apa itu tunjangan. Ya. Dapat tunjangan transport. Berarti menambah karena dapat tunjangan transport. Jadi penambah penghasilan ya. Besarnya berapa tadi? 1.500.000 per bulan. Terus dapat lagi tunjangan sembako tadi, yang poin dikurangkan tadi ya. Berapa nilainya? 1 juta per bulan. Kalau sudah, ini kita jumlah dulu menjadi penghasilan bruto. Ingat, kalau memang nanti ada penambah penghasilan yang lain atau ada pengurang penghasilan yang lain, maka semua ditambahkan. Ingat, untuk yang kasus ini, yang sembako, tadi kan diberikan dalam bentuk bukan uang tunai, ya kan? Jadi diberikan dalam bentuk sembako. Maka kalau diberikan dalam bentuk sembako, tidak dapat menjadi penambah penghasilan, kecuali kalau dikasihnya uang, ya. Penambah penghasilan, catatannya ya. Penghasilan. Oke, ini. Nah, sekarang berapa berarti jumlah penghasilan brutonya? Ya kita jumlahkan. Berarti jumlahnya adalah dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan transport. Selanjutnya ada pengurang. Pengurangnya apa? Pengurangnya adalah yang pertama namanya biaya jabatan. Artinya biaya jabatan ini bukan berarti menjabat, enggak. Tetapi besarnya adalah 5%. Ini ya. Berarti besarnya adalah 5% dikalikan penghasilan bruto. Penghasilan bruto tadi kan 21.500.000. Tetapi maksimumnya itu adalah 500.000 per bulan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya berapa dari angka pengali tadi, ya kan? Berarti 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Hasilnya adalah 1.075.000. Maka yang menjadi pengurang nanti hanya yang 500.000. Maaf salah. 500. Ya. Terus yang kedua, pengurang yang lain apa? Tadi kan ikut iuran pensiun atau ikut THT, tunjangan hari tua, dan dipotong dari penghasilan. Berarti kalau dipotong dari penghasilan boleh menjadi pengurang berapa tadi? 200.000 per bulan. Nah, maka nanti akan ketemu penghasilan itu. Ya, berarti penghasilan itu dari mana besarnya? Penghasilan itu adalah penghasilan bruto dikurangin pengurang penghasilan bruto. Seperti tadi, berarti dikurangin dengan biaya jabatan dan juga dikurangi dengan apa tadi? Ya, maaf. Nih, maka ini nanti adalah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan. Gitu. Nih, berarti besarnya adalah 20.800.000 per bulan. Nah, untuk menghitungnya gimana? Disetahunkan dulu kalau memang masa kerjanya tadi kan lebih dari setahun atau pada periode berjalan ya.
disetahunkan. Caranya berapa ya? 12 kali penghasilan neto. Berarti 12 kali 20, 820 juta 800. Berarti besarnya adalah 12 kali. Nah, ini adalah penghasilan neto disetahunkan. Nah, tadi dapat hak yang namanya PTKP. Karena tadi statusnya adalah K/4, maka kita hitung. Yang pertama, wajib pajak. Berapa besarnya? Jadi 54 juta. Terus yang kedua, karena tadi tanggungannya 4, ya kan? Ini kan K/4, maka K-nya itu adalah kawin, maka dapat potongan PTKP juga atas kawin. Misalnya berapa? 4.500.000. Terus tanggungannya ada 4, tapi karena aturan hanya membolehkan 3, maka ya harus dihitung hanya 3 maksimumnya tanggungan. Ya, karena 3 berarti sama dengan 3 kali 4.500.000. Sekarang kita jumlahkan berapa besarnya PTKP-nya. Nah, kalau sudah maka akan ketemu penghasilan kena pajak. Ya kan? Berapa besarnya? Ya, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Itulah besarnya penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak yang besarnya adalah 177.600.000, berarti di sini adalah kita hitung untuk besarnya PPh pasal besarnya PPh pasal 21 atas gaji, pakai pasal 17 tarifnya. Berarti yang pertama tadi adalah 5% dulu, dikalikan dengan maksimum 50 juta. Dikalikan dengan 50 juta. Yang kedua, tarif lapis kedua kena. Berarti dikalikan dengan berapa? Sisanya, tadi kan ini, berarti 177 dikurangi dengan 50. Berarti masih sisa 127. Nah, maksimumnya yang lapis kedua adalah berapa? 50 sampai 200. Berarti cukup semuanya disisakan di situ ya. 127 127.600. Oke, salah. Yang di sini berarti sama dengan 5%. Kita kalikan dengan 50 juta. Oke, yang kedua 15% karena sisanya ya. Maaf. Sisanya berarti hilang sih, sorry. 15% kali sisanya berarti 127.600. Ini adalah besarnya PPh pasal 21 atas gaji. Berapa besarnya? Berarti kita jumlahkan. Nih. Nah, untuk mengetahui berapa besar PPh pasal 21 atas gaji sebulan, ya berarti tinggal membagi, ya kan? Bagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya adalah ini dibagi 12. Nah, inilah besarnya PPh pasal 21 atas gaji sebulan. Nah, sudah selesai. Kita cek sekarang.
Nggak kelihatan ya. Oke. Nanti bisa dilihat di apa catatan kita. Jadi akhirnya tadi besarnya PP pasal 21 adalah sebesar ini. Baik, nah, itu adalah penjelasan untuk kasus PPh pasal 21. Baik, kita kembali lagi. Nah, jika ada pertanyaan, nanti bisa di-chat di YouTube atau di grup kelas di WhatsApp. Silahkan nanti bisa melakukan pertanyaan. Nah, tugasnya apa sekarang? Jadi tugasnya adalah membuat minimal 10 karyawan untuk dihitung PPh pasal 21-nya. 10 karyawan itu apa? Variasinya dibuat yang berbeda. Begitu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Bu Andri akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.